Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Amelia dengan NPM 19484011100046. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ingin menyampaikan sebuah informasi tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Nah, jadi begini cara meminum obat yang baik dan benar. Sebelum Anda mengkonsumsi obat tersebut, ingatlah untuk selalu membaca dan mengikuti cara minum obat yang benar sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada cara kerja obat, serta memastikan agar pengobatan dapat memberikan hasil yang efektif. Setiap obat, baik obat resep maupun obat bebas, memiliki cara kerja, kegunaan, dan efek samping yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk selalu memperhatikan kembali dosis, waktu, dan cara pakai sesuai anjuran dokter atau petunjuk pada label kemasan obat. Bila obat tidak digunakan sesuai petunjuk, hal ini beresiko membuat penyakit atau keluhan yang Anda rasakan tidak kunjung sembuh atau justru semakin parah. Cara minum obat yang kurang tepat juga beresiko menimbulkan efek samping dan efek interaksi obat yang berpotensi membahayakan nyawa. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara minum obat yang benar agar obat dapat bekerja dengan maksimal. Agar obat dapat bekerja dengan efektif dan aman, ikutilah panduan cara minum obat yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, ada konsumsi sesuai dosis yang dianjurkan. Sebagian orang mungkin ada yang beranggapan bahwa menggandakan dosis obat dapat mempercepat penyembuhan penyakit. Padahal anggapan ini tidaklah benar. Alih-alih membuat Anda sembuh lebih cepat, minum obat dengan dosis berlebihan dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh hingga overdosis. Anda juga tidak boleh mengurangi dosis obat tanpa anjuran dokter, karena mengurangi dosis obat bisa membuat obat bekerja dengan tidak efektif. Oleh karena itu, konsumsilah obat sesuai dosis yang ditentukan oleh dokter atau sesuai petunjuk pemakaian obat. Yang kedua, gunakan sesuai dengan cara yang direkomendasikan. Obat yang diminum terdiri dari beragam sediaan, mulai dari tablet, kapsul, puyer, sirup, dan obat tetes. Untuk obat tablet atau kapsul, hindari membelah, menghancurkan, atau mengunyah obat sebelum menelannya, kecuali jika obat tersebut memang dikonsumsi sebagai obat kunyah. Untuk obat cair, Anda bisa menggunakan sendok takar khusus yang telah tersedia di dalam kemasan untuk mengukur dosis obat. Bila tidak tersedia, Anda bisa menggunakan sendok teh sebagai takarannya. Untuk obat tetes oral, Anda bisa menggunakan pipet khusus yang tersedia dalam kemasan obat. Yang ketiga, minum obat sesuai waktu yang telah ditentukan. Obat umumnya diberikan dengan beberapa jenis aturan pakai, misalnya 3 kali sehari dengan pembagian waktu yang tepat. Hal ini berarti obat diminum setiap 8 jam sekali dalam satu hari. Sebagai contoh, bila dosis pertama dikonsumsi jam 7 pagi, maka dosis berikutnya dikonsumsi pada jam 3 sore dan dosis terakhir pada jam 11 malam. Minumlah obat pada waktu yang sama setiap harinya. Jika Anda lupa mengkonsumsi obat, disarankan untuk segera melakukannya bila jeda dengan jadwal konsumsi obat berikutnya tidak terlalu dekat. Namun, jika jedanya sudah dekat, abaikan dosis tersebut dan konsumsilah obat pada jadwal berikutnya untuk mengganti dosis yang terlewatkan. Selain itu, beberapa jenis obat ada yang dianjurkan untuk dikonsumsi sebelum, setelah, atau bersamaan dengan waktu makan. Pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan obat tersebut agar obat dapat bekerja dengan efektif. Yang keempat, perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersama dengan obat. Beberapa jenis obat dapat menimbulkan efek interaksi obat jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman tertentu. Selain itu, interaksi obat juga bisa terjadi jika obat diminum bersamaan dengan obat jenis lain atau suplemen tertentu. Sebagai contoh,
Mengkonsumsi suplemen zat besi bersamaan dengan susu bisa menurunkan penyerapan zat besi oleh tubuh. Contoh lainnya adalah mengkonsumsi obat hipertensi ECE inhibitor bersamaan atau berdekatan waktunya dengan konsumsi makanan tinggi kalium seperti pisang dapat menurunkan efektivitas obat tersebut. Oleh karena itu, obat sebaiknya diminum bersamaan dengan segelas air putih agar resiko terjadinya efek interaksi obat dapat berkurang. Saat mendapatkan resep obat, Anda juga disarankan untuk menanyakan kepada dokter yang meresepkan obat terkait minuman atau makanan apa yang perlu dihindari ketika mengkonsumsi obat tersebut. Tips agar tidak lupa meminum obat. Padatnya kesibukan terkadang membuat seseorang lupa untuk mengkonsumsi obatnya dengan teratur. Nah, supaya hal ini tidak terjadi pada Anda, berikut ini adalah tips-tips sederhana yang bisa dilakukan agar tidak lupa meminum obat. Yang pertama, gunakan pengingat pasang alarm di handphone. Yang kedua, tulis peringatan dan jadwal minum obat pada notes, lalu tempelkan di kotak obat atau di meja kerja Anda. Yang ketiga, konsumsi obat bersamaan dengan kegiatan sehari-hari, misalnya sehabis sarapan, setelah sikat gigi, atau sebelum tidur. Yang keempat, minta bantuan pasangan, keluarga, rekan kerja, atau kerabat untuk mengingatkan Anda untuk meminum obat ketika sudah waktunya. Penting untuk menghabiskan obat yang sudah diresepkan oleh dokter dan jangan berhenti mengkonsumsinya tanpa seizin dokter. Meskipun Anda sudah merasa lebih sehat, hal ini dilakukan untuk mencegah gejala penyakit Anda muncul kembali. Bila Anda bingung dengan cara minum obat yang baik atau belum memahami aturan obat yang Anda konsumsi, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker ya. Nah, jadi itu tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Jadi di sini kesimpulannya adalah kita harus lebih memperhatikan jam-jam meminum obat maupun aturan minum obat sebelum maupun sesudah makan untuk mencapai efektivitas maksimal di dalam tubuh kita, kerja obat yang lebih maksimal di dalam tubuh kita. Gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.